Striker andalan Shin Tae-yong di timnas U17 Indonesia siap abroad. Penyerang timnas U17 Indonesia Arkan Kaka ingin melanjutkan karier di luar negeri. Kaka saat ini bermain untuk tim Liga 1 Persis Solo. Masih berusia 16 tahun, musim ini dia sudah bermain dalam 2 pertandingan. Musim lalu dia bermain dalam 3 pertandingan bagi tim Laskar Samber Nyawa. Pemain kelahiran Blitar ini memang lebih banyak sibuk bersama timnas U17 Indonesia. Bersama skuad Garuda Asia, dia tampil cukup solid dengan mencetak 7 gol dari 5 laga. Di timnas U16 Indonesia, Kaka bermain dalam 5 pertandingan dan sukses menyumbangkan 2 gol. Dia juga sempat mendapatkan kesempatan promosi oleh Shin Tae-yong ke timnas U20 Indonesia. Pada langkah selanjutnya, dia membuka peluang untuk bisa abroad di masa depan. Arkan Kaka menjelaskan bahwa dia termotivasi untuk bisa lebih baik dari sang ayah. Ayahnya adalah mantan pemain sepak bola yang saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo Football Club. Salah satu yang dia incar adalah agar bisa bermain di luar negeri. Hal ini akan dia kejar karena usianya yang masih muda membuat peluang tersebut terbuka lebar. Di timnas U17 Indonesia, Kaka menilai banyak pemain yang berbakat. Dia akan bekerja keras untuk bisa bersaing dan mendapatkan tempat utama di Piala Dunia U17 nanti. Gianni Infantino akan datang ke Indonesia pada Piala Dunia U17 dan cek training center di Ibu Kota Nusantara. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden FIFA, Gianni Infantino, akan kembali datang ke Indonesia dalam waktu dekat. Erick Thohir mengatakan bahwa Infantino bakal menonton Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini. Selain itu, Infantino juga disebut Erick Thohir akan melihat calon pusat pelatihan timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam setahun terakhir, Infantino sering berkunjung ke Indonesia. Pertama pada Oktober 2022 pasca tragedi Kanjuruhan. Pria asal Swiss itu bertemu dengan Presiden Jokowi hingga Erick Thohir. Sekitar sebulan berselang. Infantino juga hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 di Bali bersama pimpinan negara lainnya plus dari Uni Eropa. Pada 5 September 2023, PSSI mengumumkan tender umum untuk pendirian pemusatan latihan timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Pusat pelatihan timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara itu akan diisi oleh berbagai macam fasilitas seperti 8 lapangan, pusat kebugaran, kolam renang, hingga perkantoran. Tiga nama sedang diproses. Shin Tae-yong tumpuk pemain naturalisasi timnas Indonesia di posisi bek. Shin Tae-yong terus berupaya memperkuat pertahanan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain berposisi sebagai bek. Sebagai informasi, saat ini PSSI sedang mengupayakan 3 pemain untuk dinaturalisasi. Mereka adalah Nathan Chu Aon, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Proses naturalisasi Nathan Chu Aon dan Jay Itzes sendiri sudah mencapai tahap di DPR. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Tak berselang lama, kabar mengejutkan diumumkan PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi Justin Hubner akan kembali dilanjutkan. Sementara itu, hal ini tentu bakal membuat lini belakang timnas Indonesia semakin padat dengan pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, 3 pemain di atas merupakan pemain yang berposisi sebagai bek. Jay Itzes berposisi sebagai bek tengah. Nathan Chu Aon merupakan bek sayap kiri, sedangkan Justin Hubner juga berposisi sebagai bek tengah. Di posisi bertahan sendiri, timnas Indonesia sudah memiliki pemain naturalisasi lainnya, seperti contohnya yakni Jordi Amat, Shaina Patinama, hingga Sandy Walsh.
Pemilihan Yaakob Sayuri penuh tanya, Shin Tae-yong panggil pemain yang sudah 2 bulan tak berlaga ke Timnas Indonesia. Pemanggilan Yaakob Sayuri ke Timnas Indonesia mengundang tanya karena sang pemain masih berkutat dengan cedera. Yaakob Sayuri menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November melawan Irak dan Filipina. Namun sederet pertanyaan menyertai pemanggilan Yaakob karena dirinya diketahui sedang berkutat dengan cedera. Bahkan Yaakob sudah menghilang dari skuad PSM Makassar sejak 7 pekan lalu. Terakhir kali Yaakob berlaga bersama PSM adalah saat menang atas Persis Solo pada 28 Agustus lalu. Dilansir dari Tribun Timur, Yaakob Sayuri masih dalam kondisi cedera karena belum juga hadir di lapangan saat laga terakhir lawan RANS Nusantara Football Club. Menurut sumber yang sama, hanya Yaakob yang jadi pemain PSM saat ini yang masih menjalani perawatan cedera. Lalu mengapa Shin Tae-yong memanggil pemain yang sudah 2 bulan tak tampil ke Timnas Indonesia? Di sisi lain, 2 pemain yang sedang cedera yakni Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand diistirahatkan dalam pemanggilan kali ini karena cedera. Alih-alih memanggil Yaakob yang sedang cedera, Timnas Indonesia justru tak memanggil saudara kembarnya, Yance. Yance selalu bermain dalam 3 laga terakhir PSM Makassar. Ia juga terlibat dalam kebangkitan PSM Makassar yang tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir. Hal ini menimbulkan tanya kembali. Kala itu Shin Tae-yong memanggil Yance Sayuri untuk membela Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemudian tim pelatih mendapatkan info bila Yance Sayuri tidak bisa bergabung karena cedera. Walhasil Shin Tae-yong mencari pemain lain untuk menggantikan Yance Sayuri. Setelah datang pemain pengganti, klub Yance Sayuri, PSM Makassar, memberikan informasi bahwa sang pemain sudah sembuh dari cedera.